Ada apa gerangan dengan Pak Anies? Bukankah Dr. Tifa sudah menerawang, sudah memprediksi bahwa Anies itu akan menjadi sekjen PBB? Tetapi apa yang terjadi setelah dia kalah Pilpres? Kita lihat dulu kembali pernyataan Dr. Tifa dan apa yang terjadi berikutnya. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Tapi dari itu sebetulnya, kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Iya, iya. Saya memprediksi beliau itu Dr. Tifa. kurang lebih nggak ada pasien. terlalu kecil ya. Saya melihat beliau itu nanti akan menjadi sekjen PBB. A few moments later. A few moments later. Hah? Waduh, ngapain sih? Apa yang salah ya? Apa prediksinya yang salah? Apa Anies korban prediksi Tifa atau Tifa korban terlalu memuja Anies? Ya, tapi ada kemajuan sih bagi Anies, saya lihat ya. Waktu jadi gubernur beliau ini bisa dibilang turun ke lapangan itu jarang. Tetapi dia setelah kalah menjadi presiden, dia banyak banget ke lapangan. Jalan ke sana, jalan kemari. Bahkan tadi jadi ahli tanah dia, ahli properti. Ya mungkin dia mau minta proyek kali sama Pak Menteri Marwarar. Kan sekarang Pak Menteri lagi banyak mau membangun perumahan untuk rakyat kecil. Dan itu proyek lumayan gede lah. Ya mungkin dari video tadi akan diberikan kepada Pak Menteri ya sebagai pengalaman untuk ya setidaknya dia tahu bagaimana ekskavator itu bekerja ya, bagaimana cara ngeratain tanah. Itu nanti dikasih kali ke Pak Menteri. Ini Pak Menteri ya, kita kalau ada proyek jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan ngasih ke kita, itu kali ya. Atau mungkin saat dia mau menjadi sekjen PBB ditanyakan dulu bagaimana jiwa nasionalismenya. Ya, ditanyalah dulu mungkin ke dia dasar negara Indonesia apa, Pancasila, dan tolong Anda sebutkan apa itu Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Persatuan Indonesia. Ini parah nih. Terus PBB bingung, dasar negaranya aja dia nggak hafal, dia nggak paham bagaimana mengurus PBB. Ya, semua sudah bersalahan semua. Ya, ibarat bayi lahir sungsang. Ya, dikatakan mau jadi sekjen PBB, ya diseleksilah dulu masalah dasar negara. Dasar negara Anda apa? Pancasila. Pancasila, sebutkanlah dulu apa itu. Ada 5 sila lah, lima sila, ya 5 sila. Coba sebutkan. Nah, tentu kita lihatlah, ya kan, sebagai tim seleksi lah dulu PBB, ya. Seleksi ada 5 sila, sebutkan, kan sebutkanlah. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Persatuan Indonesia katanya. Tapi orang yang seleksi lihat, perasaan sila kedua ini panjang tulisannya, kok dia ngomongnya cuma 2 kata, ya kan begitu. Jadi orang yang nggak tahu juga isi Pancasila kan bingung, tulisannya ada banyak ya, yang nggak tahu bahasa Indonesia lah, tulisannya kemanusiaan yang adil dan beradab, ada 4 kata, tapi dia bilang persatuan Indonesia ya. Jadi bagaimana ini jiwa nasionalismenya diragukan mau jadi PBB. Terus ahli prediksi juga kan diragukan juga.
Dia dokter tapi entah praktek di mana malah ngurusin ijazah. Dia dokter tapi jadi peneliti ijazah. Ya. Dan yang dia ikuti juga nggak jelas. Seperti Roy Suryo. Roy Suryo juga nggak tahu lagu kebangsaan. Mau ngurusin ijazah. Ya. Dia mau menyatakan bahwa presiden itu harusnya orang yang berijazahnya benar dan jelas. Dia sendiri nggak jelas. Indonesia Raya dia nggak tahu. Ya. Nah, orang yang begini ditemanin oleh Dokter Tifa. Ya, Dokter Tifa berteman sama orang yang seperti Roy Suryo dan memuja orang yang tidak tahu isi Pancasila. Jadi semua sudah kacau balau lah, ya. Seorang Rismond, ya, hasil analog diuji secara digital. Misalkan, ya, ikan yang dimasak, ya, ikan yang dimasak, yang direbus, ya, daging yang direbus, tapi dia menilai rasa dengan cara daging yang digoreng, gak nyambung, ya. Ijazah analog diperiksa secara digital, nah itu gak nyambung lah, ya, gak nyambung sebenarnya. Historinya juga perlu diteliti, seperti yang dikatakan Sujiwo Tejo, ya, ijazah asli tapi palsu, ya. Orang-orang ini adalah gelarnya doktor, master, PhD, entah apalah itu, pakar telematika, tapi ijazahnya, ya, keilmuannya tidak mengarah menjadi pakar telematika. Kalau Mbak Irma bilang ini pakar palsu, ya kan? Nah, kemudian yang dokter malah ngurusin keaslian ijazah, bukan ngurusin pasien. Salah lagi. Rismond yang ahli digital forensik yang mau ngecek, ya, meneliti barang yang analog, salah lagi, ya. Memang contoh lah, teknisi lah kita bilang lagi, dia teknisi mobil, dia ngurusin motor, memang sama-sama mesin, tapi kan akan berbeda caranya. Motor manual, ya, diservis sama orang yang ahli motor metik yang hanya pakai laptop, cukup colok ketahuan semua penyakitnya. Dia mau servis motor yang manual yang zaman jadul, yang nggak nyambung. Dia bilang lah itu, ini motornya nggak bener, ini motornya salah bikin ini. Bukan begini kalau motor. Kalau motor itu kita colok langsung kelihatan penyakitnya. Ya, seperti itulah. Masih banyak hal-hal yang lain, ya. Dokter menjadi ahli prediksi, yang diprediksi jadi sekjen PBB katanya, tapi malah liatin ekskavator kerja. Waktu gubernur dia jarang turun ke jalan, setelah kalah pilpres malah sering ke jalan, ya. Roy Suryo nggak jelas juga, Rismond pun nggak jelas juga. Ketika di debat masalah hukum dia nggak peduli hukum. Ya, bagaimana mereka ini mau menuntut masalah-masalah kesalahan ijazah palsu katanya, tapi tidak paham hukum. Semua kan juga tetap harus melalui jalur hukum, ya. Jadi kasihan. Entah siapa yang salah, ku tak tahu.